sekalian, semoga kalian sehat semuanya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya alamin. Tetap di rumah, tidak boleh keluar rumah ya anak-anakku. Oke, dalam video ini Ibu akan menjelaskan ulang tentang mata pelajaran komunikasi keperawatan. Salah satunya yaitu materi komunikasi terapeutik. Oke, di sini nanti Ibu akan bahas tentang definisi, lalu tujuan, lalu sikap, lalu teknik, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu tahapan-tahapan komunikasi terapeutik yang terakhir. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan tentang definisinya dulu. Ya, apa sih itu definisi tentang komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik yaitu interaksi antara perawat dengan si pasien, ya, dengan proses secara sadar yang bertujuan untuk proses penyembuhan si pasien. Itu tujuan untuk komunikasi terapeutik dan definisinya. Lalu tujuan yang lainnya itu untuk membantu pasien untuk mengurangi beban yang ada pada diri si pasiennya. Itu tujuan salah satu perawat. Jadi harus menggali apa yang dilakukan oleh si pasien. Terusnya yang selanjutnya, Ibu akan bahas tentang sikap komunikasi terapeutik. Ini penting juga ya, sikap itu yang harus dilakukan oleh seorang perawat kepada si pasien. Yang pertama, berhadapan dengan lawan bicara. Jadi setiap kalian harus mau melakukan komunikasi antara perawat dengan pasien, kan harus berhadapan, tidak boleh namanya membelakangi si pasien ataupun menyamping, ya. Terus yang kedua, sikap tubuhnya terbuka, tidak boleh loyo atau apa, dan kaki tidak bersilangan, harus tegak lurus. Oke, yang ketiga, menunduk dan memosisikan tubuh ke arah yang lebih dekat, ya, agak sedikit. Kalau saya perawat tidak mendengarkan, tidak mendengar seorang pasien sedang berbicara, kalian boleh agak sedikit menunduk dan memosisikan tubuh ke arah yang lebih dekat lagi ke pasien. Yang keempat, pertahankan kontak mata. Kontak mata antara perawat dengan si pasiennya harus sejajar, ya, ingat harus sejajar. Oke, yang kelima, harus bersikap tenang, tidak boleh terburu-buru, ya, karena itu nanti akan menghambat komunikasi yang terjadi antara perawat dengan si pasien. Itu sikap komunikasi terapeutik yang kalian harus lakukan di rumah sakit, entah itu nanti kalian bekerja, ya. Oke, yang selanjutnya ada teknik komunikasi. Di sini ada tekniknya 4. Yang pertama yaitu mendengarkan. Perawat harus bisa mendengarkan apa keluh kesah dari pasien tersebut, apa yang dikeluhkan oleh si pasien. Perawat harus mendengarkan. Itu salah satu teknik komunikasi. Tidak boleh namanya adu bicara, ya, antara perawat dengan si pasiennya. Yang kedua, harus menunjukkan penerimaan. Tidak boleh namanya menunjukkan sikap yang tidak enak kepada pasien. Harus mulai senyum, harus bersikap tenang, harus pokoknya ceria aja, ya. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Jadi nanya kalau misalnya ada pasien yang tidak komunikasi antara pasien yang tidak dimengerti oleh perawat, itu bisa ditanyakan pertanyaan yang berkaitan. Oke, yang keempat, mengulang ucapan klien. Jadi itu mengulang itu sama aja mengevaluasi apa yang sudah diucapkan, nanti diulang lagi oleh si perawat supaya tidak ada perselisihan antara perawat dengan si pasien, perselisihan komunikasinya, ya. Oke, itu teknik-teknik komunikasi. Sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungannya mungkin bisa terjadi berisik, gaduh, suara TV, suara radio, mungkin suara jalan raya, ya. Itu salah satu yang mempengaruhi komunikasi terapeutik. Yang kedua yaitu kejelasan. Kejelasan ini harus penting, ya, intonasi, nadanya perawat ke pasien, komunikasi perawat dengan pasien itu harus jelas. Nggak boleh namanya kebanyakan gugup kepada pasien, itu harus dihilangkan. Yang ketiga yaitu situasi atau suasana. Cari situasi yang senyaman mungkin, ya, yang seenak mungkin antara perawat dengan si pasien. Oke, yang keempat, waktunya yang tepat. Cari waktu pun yang tepat untuk kalian mengajak komunikasi antara perawat dengan pasien, ya. Jangan di jam-jam mau pulang kalian mau berkomunikasi dengan pasien, itu nggak akan
bisa terlaksanakan dengan baik. Tuh, itu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik. Oke, paham ya anak-anakku sekalian? Sekarang Ibu akan bahas tentang tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Ya, tahapannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi ini di mana perawat belum pernah sama sekali bertemu dengan si pasien. Jadi perawat itu tugasnya itu mendata pasien dulu, terus menyiapkan diri si perawatnya siap atau tidak bertemu dengan si pasien tersebut. Ya, jangan belum siap tapi udah langsung bertemu dengan si pasien, nanti bakal terjadi hambatan-hambatan komunikasi terapeutik. Ya, makanya itu harus disiapkan dulu. Itu adanya di tahap prainteraksi. Semua data pasien dari rekam medis, dari dokter, dari data yang dia baru masuk rumah sakit itu harus jelas, harus lengkap. Itu di tahap prainteraksi. Oke, yang kedua yaitu tahap orientasi. Tahap orientasi ini tahap di mana perawat bertemu pertama kali dengan si pasien. Tugasnya itu perawat itu memperkenalkan diri si perawatnya. Contohnya misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Rika. Pagi ini saya dinas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ibu bisa menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir. Itu di tahap orientasi, ya, di mana perawat memperkenalkan diri dan menanyakan nama si pasiennya. Oke, itu tahap orientasi ya. Oke, yang ketiga tahap kerja. Tahap di mana perawat sudah memulai pekerjaannya, memulai tindakannya, memulai kontraknya antara perawat dengan si pasiennya. Itu di tahap kerja, ya. Yang keempat yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi ini tahap akhir dari semua tindakan keperawatan. Oke, yang di sini tahap terminasi ada 2. Yang pertama, terminasi sementara. Terminasi sementara ini di mana perawat membuat kontrak kembali untuk bertemu kembali, untuk berkomunikasi kembali dengan si pasiennya, ya, dalam 1 hari waktu yang sama. Sedangkan yang kedua, terminasi akhir, di mana perawat tidak bertemu lagi dengan si pasiennya. Contohnya, pasiennya mau pulang, itu terminasi akhir yang dilakukan oleh seorang perawat dengan si pasien. Paham anak-anakku? Oke, semoga kalian paham ya. Selesai ini saya akan mempraktekkan di mana sih tahap-tahap ini, bagaimana sih cara-caranya tahapan-tahapan ini dilakukan oleh seorang perawat. Nanti selesai video ini saya akan praktekkan antara perawat dengan pasien ya. Oke, Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke role play antara perawat dengan pasien, komunikasi terapeutiknya. Di sini saya akan langsung ke tahap orientasi ya. Kenapa saya langsung lakukan ke tahap orientasi? Karena saya di sini sudah mempersiapkan diri, lalu sudah mempunyai data-data si pasiennya di tahap prainteraksi ya. Sekarang saya akan langsung melakukan ke tahap orientasi. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum Ibu. 3. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Rika. Saya dinas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Apakah betul ini dengan Ibu Susi? Oh iya, sesuai dia Bu ya. Ibu, pagi ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, yang terdiri dari tekanan darah, suhu, terusnya nadi, terusnya respirasi. Kalau Ibu bersedia, nanti 5 menit lagi saya akan kembali untuk mempersiapkan alat-alatnya ya Bu. Misal dia sudah bersedia ya, itu di tahap orientasi. Sekarang saya menyiapkan alat-alatnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Baik Ibu, saya akan mulai ya Bu ya. Untuk memulai kegiatannya, apakah Ibu sudah nyaman posisi tidurnya?
Oh iya, baik. Ya Bu ya, saya mulai dari menensi ya Bu ya, untuk menentukan tekanan darah Ibu. Di sini saya akan ke tahap kerja ya. Ini contohnya aja ya, tahap kerja di mana perawat melakukan tindakan, di mana perawat melakukan pekerjaan. Misal ya, ini contohnya aja. Ingat, setiap tindakan harus mengajak ngobrol supaya si pasiennya tidak terlalu stres karena memikirkan penyakitnya. Ya, itu harus salah satu untuk teknik yang bisa dilakukan oleh seorang perawat. Tuh misalnya, ini sebenarnya sudah selesai di tahap kerja semuanya. Oke, tahap kerja sudah selesai. Langsung ke tahap terminasi. Tahap terminasi itu tadi di mana perawat mengakhiri semua tindakan, ya. Oke, baik Ibu, untuk tindakan pengukuran pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai ya Bu ya. Sekarang Ibu bisa istirahat kembali, lalu nanti 1 jam kemudian saya akan kembali untuk mengecek cairan infus yang tertera di tangan kanan Ibu. Baik Ibu, sebelum saya akhiri, apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya permisi keluar. Oke, itu yang dilakukan pada tahap terminasi sementara, di mana saya akan bertemu lagi dengan si pasien untuk mengecek cairan infus ya. Oke, baik ya anak-anakku, mengerti semuanya yang udah saya praktekkan, udah saya jelaskan materinya. Sekarang tugas untuk kalian di rumah, coba kalian videokan tentang komunikasi terapeutik yang bisa kalian lakukan di rumah dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, ya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan di materi tadi yang sudah saya jelaskan. Nanti untuk videonya bisa kirim lewat via email, yaitu nopayanirika@gmail.com. Paham ya? Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Nanti kita bertemu lagi. Semoga wabah corona ini secepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali dan bisa belajar kembali, bisa bertatap muka kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.